passing pertama di tahun ini. Kita lihat hari ini, indeks minus 72, tadi sempat minus di atas 100 poin, dan kalau dilihat di Desember kemarin 2022, window dressing bisa dibilang tidak ada. Kemudian tanggal 10 di hari ini juga, indeksnya mulai darah-darah lagi. Ya. Ada apa di sini? Kita lihat sejenak mengenai guidance dari IMF ya. IMF memberikan guidance untuk di tahun ini pertumbuhan GDP untuk global ada di level 2,7% ya. Tahun sebelumnya di 3,2%, di 2021 di 6%. Jadi kalau kita urutkan dari 2021 ke 2023 tahun ini, 6% turun ke 3,2%, turun ke 2,7%. Apakah ini bagus? Tentu tidak. Kita compare dengan bagaimana US ekonominya. Apakah baik-baik saja? Di sini kita lihat PDB ya, ini dalam bahasa Indonesia, GDP. Jadi sekarang itu aktualnya ada di 1,9, Q1 turun di 1,1, Q2 juga turun lagi di 0,9, Q3-nya di 0,8. Ya, baru di Q4 pick up, naik ya, dan flat sampai 2024. Nah, bagaimana dengan Dow Jones-nya sendiri atau pasar saham? Di sini kita lihat Trading Economics memberikan estimasi atau proyeksi gitu ya, bahwa Dow Jones sendiri akan bergerak turun di Q1, Q2, Q3, Q4 bahkan sampai di 2024 ya, ada di 27.500 walaupun secara PDB bottomnya itu ada di Q3 gitu ya. Nah, kalau kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi global sama Amerika, ujung-ujungnya yang perlu dibahas juga adalah perang Ukraine sama Rusia gitu ya, yang terjadi sudah sejak Februari tanggal 20-an kalau nggak salah, itu di tahun lalu 2022 sampai di sekarang ini sudah 11 bulan gitu ya, nyaris 1 tahun. Dan apakah negara yang perang ini akan cepat selesai gitu ya? Kemungkinan besar tidak. Kenapa? Karena perang sudah terlanjur lama terjadi, sudah terlalu banyak dana yang dikeluarkan ke sana, gitu ya. Dan juga di tahun ini, pemerintah Amerika itu menganggarkan yang namanya anggaran perang itu ada di angka 858 miliar dolar, ya, tertinggi sepanjang masa. Kalau di-compare di tahun lalu 2022 itu ada di 770 miliar US dollar gitu ya. Dan kemudian Kongresnya Amerika sendiri juga memang meresmikan budgetnya tahun ini itu ada di 1,7 triliun US dollar, dan 47 miliar dolarnya itu yang setara 732 triliun rupiah itu untuk bantuan ke Ukraina. Nah, saya nggak tahu namanya bantuan itu apakah sembako, apakah itu senjata, atau apapun. Hanya ditulis itu sebagai bantuan senilai 730 triliun rupiah atau 47 miliar US dollar. Gitu ya. Oke, kita ngelihat sebentar ke pergerakan indeks Dow Jones ya selama beberapa masa. Di sini, saya mulai dari kejadian subprime mortgage, skala itu di 2008-2009, ya, indeksnya hancur, terus suku bunganya turun, gitu ya. Nah, yang di bawah ini ada warna merah, biru, kuning, ya, itu merupakan Fed Fund Rate, gitu ya. Yang biru itu Fed Fund Rate, sedangkan untuk yang kuning sama merah, ya, itu adalah US Government Bond, ya, yang 2 tahun kuning, 10 tahunnya yang merah. Oke, jadi di kala subprime mortgage terjadi penurunan indeks, suku bunga juga confirm. Pasca subprime mortgage gitu ya, di mana ini kita bisa lihat suku bunganya itu melandai, gitu ya, dan dikompensasi dengan kenaikan indeks Dow Jones yang luar biasa, gitu ya, pelan tapi pasti ini naik, membentuk new high, membentuk all time high baru, ya, melebihi highest point, highest level di kala sebelum subprime mortgage gitu ya. Dan kemudian di 2018 terjadilah
trade war kala itu pemerintahan US dipimpin oleh Donald Trump gitu ya, China-nya Xi Jinping. Dan dikala terjadinya trade war ini memang nggak enak dikala itu. Yang sudah nyemplung di capital market di 2000 era 2018 pasti merasakan bahwa marketnya itu zigzag gitu ya. Di sini kelihatan di mana drawdown-nya itu memang tinggi sekali gitu ya dan nggak enak. Nah, dikala trade war ini kenaikan suku bunga terjadi, gitu ya, marketnya nggak enak. Nah, ternyata market zigzag ini, gitu ya, berakhir dengan penurunan tajam, ya, yang dimulai atau dimotori oleh COVID-19, ya. Dikala COVID-19, suku bunganya kembali turun dan dikompensasi lagi dengan kenaikan Dow Jones yang sangat tinggi, gitu ya, melebihi all-time high sebelumnya, gitu ya, yang ini dimotori oleh sektor teknologi. Dan kemudian inilah era sekarang, di mana suku bunga naik, gitu ya, karena inflasinya juga tinggi, kemudian Dow Jones-nya sendiri turun, ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih untuk proyeksi atau estimasi sendiri untuk Indonesia, gitu ya, baik itu suku bunga, inflasi, termasuk indeksnya. Tapi saya akan sampaikan tidak di video ini, ya. Jadi sahabat nantikan akan ada part 2, saya akan membahas lebih tersegmentif untuk Indonesia. Itu aja dari saya untuk hari ini. Thank you semua.